Kalau ditanya bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, jawabannya sebenarnya cukup menggembirakan. Ekonomi Indonesia terus tumbuh. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada kuartal kedua tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%. Bahkan kalau dihitung selama 7 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%. Angka ini tentu terlihat cukup baik. Tetapi ada satu hal yang cukup membingungkan. Di saat ekonomi terus tumbuh, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin justru ikut naik. Pada tahun 2017, kelompok miskin dan rentan miskin mencapai 46,1%. Namun pada 2024, angkanya naik menjadi 49,5%. Sementara itu, jumlah kelas menengah justru turun dari 22,1% menjadi 17,4%. Dan perlu saya tegaskan, data ini bukan saya yang menyampaikan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pak Prabowo saat berpidato di hadapan DPR pada Rabu 20 Mei 2026. Kalau ekonomi terus tumbuh, seharusnya negara semakin kaya. Logikanya masyarakat juga ikut semakin sejahtera. Tetapi mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Mengapa angka kemiskinan masih meningkat? Ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis membuat kemiskinan berkurang. Apalagi jika pertumbuhan ekonomi hanya diukur dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor. Angka-angka itu memang menggambarkan kondisi ekonomi secara umum, tetapi belum tentu mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut studi Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia nilainya setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk Indonesia. Menariknya lagi, sekitar 58% kekayaan mereka 50 orang terkaya berasal dari sektor pertambangan, sawit, dan sumber daya alam lain. Masalahnya, sektor-sektor tersebut memang menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi belum mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam jumlah besar. Lapangan kerja formal dalam jumlah besar, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di sisi lain, industri manufaktur yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja justru menghadapi banyak tekanan. Banyak perusahaan melakukan PHK, bahkan ada yang sampai menutup pabriknya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir bukan terutama didorong oleh semakin banyaknya perusahaan yang membuka lapangan baru. Pertumbuhan itu malah lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor ekstraktif, terutama batu bara dan sawit. Kabar yang kurang menggembirakan juga datang dari teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan survei internal Apindo, sekitar 50% perusahaan menyatakan tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan. Bahkan 67% perusahaan menyatakan belum berminat merekrut karyawan baru. Kemudian ada juga temuan dari studi Celios mengenai program prioritas pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Menurut penelitian tersebut, program ini dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Analisis mereka menunjukkan di sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur penyedia makanan justru relatif lebih sedikit. Kalau melihat kondisi seperti ini, mungkin kita yang saat ini sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan masih tetap harus bersyukur, patut bersyukur. Walaupun penghasilannya mungkin belum cukup untuk makan bakso campur ayam kampung setiap hari, setidaknya kita masih memiliki pekerjaan karena di luar sana masih banyak orang yang sedang berjuang mencari kerja, sementara banyak perusahaan belum berencana membuka lowongan baru. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa.